Kita lanjut lagi di buku kita halaman 16, persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak atau disingkat dengan PLSVNM ya. Jadi dari judulnya bisa kita buat bentuk umumnya itu nak ya, BU bentuk umum. AX tambah B nilai mutlak ya sama dengan C, di mana syaratnya ya kayak kemarin A, B, dan C itu adalah konstanta ya, itu merupakan konstanta, cuman si A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sebelum kita bahas yang namanya persamaan linear satu variabel nilai mutlak ini, pertama sekali harus paham dulu kamu yang namanya nilai mutlak ya. Jadi kita bahas dulu yang pertama sekali itu adalah nilai mutlak. Nilai mutlak ya disimbolkan dengan garis 2 seperti ini nak. Itu simbolnya. Pengertian nilai mutlak itu adalah semua nilainya harus bernilai positif. Semua nilainya positif. Nah, jadi bentuk umum dari nilai mutlak Bapak kasih. Jadi misalkan ada suatu bilangan, katakanlah X. Jadi X ini kita belum tahu dia positif atau negatif. Maka kita bisa bagi dua. Dia pasti akan positif X ya. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi Pak, kalau untuk X lebih kecil daripada 0, maka kita kasihlah negatif X. Karena kalau bilangan negatif dikali negatif, hasilnya pasti positif. Itulah dari nilai mutlak. Contoh ya, nilai mutlak 3 itu sama dengan nilai mutlak dari minus 3 sama dengan 3. Jadi ketika kita keluarkan dari simbolnya, dari nilai mutlaknya, itu pasti positif. Nah, contoh yang kedua, nilai mutlak 5 kurang 6 itu berarti sama dengan minus 1. Tapi karena masih ada nilai mutlaknya, maka itu sama dengan 1. Oke. Nilai mutlak 6 kurang 5 sama dengan mutlak 1 sama dengan 1. Berarti dapat sifatnya nilai mutlak A kurang B itu sama dengan mutlak dari B kurang A. Tapi kalau kita keluarkan dia tidak ada nilai mutlaknya, harus tahu kita dulu siapa paling besar, si A atau si B. Kalau si A lebih besar, pakailah yang A kurang B. Tapi kalau si B yang lebih besar, pakailah menjadi B kurang A. Bisa ya, seperti ini tadi. 5 kurang 6, mana lebih besar? Si 6. Berarti kalau mau kita keluarkan dia tanpa nilai mutlak, berarti menjadi 6 kurang 5. Inilah dia. Karena hasilnya itu adalah positif 1. Paham? Nah, Bapak kasih lagi contoh yang kedua. Misalkan 3 dikurang akar 5. Mana lebih besar, si 3 atau si akar 5? Ya, tentu saja si 3, karena 3 itu akar 9. Berarti bisa langsung kita buat 3 kurang akar 5. Gak usah pakai mutlak lagi. Bisa? Nah, selanjutnya misalkan akar 1 dikurang akar 3. Ya, mutlak 1 kurang akar 3. Tanpa tanda mutlak, berarti yang mana duluan kita tulis? Si 1 atau si akar 3? Iya, akar 3 lah yang lebih besar dari 1. Maka ini sama dengan akar 3 kurang 1. Itulah nilai mutlak. Nah, jadi semua hasilnya harus positif. Ya, hasil dari keluaran nilai mutlak. Pak, kayak mana kalau mutlak di dalam mutlak? Contoh. Mutlak 3 kurang 6 dikurang 4. Nah, ini ya, perhatikan. Jadi kita kerjakan dulu yang nilai mutlak pertama ya. 3 kurang 6 berapa?
minus 3, berarti mutlak minus 3 dikurang 4. Nah, berapa mutlak minus 3? 3, berarti 3 dikurang 4, masih dalam mutlak. Yang satunya ini lagi, 3 kurang 4 berapa? Minus 1. Nah, masih mutlak ya kan, berarti 1. Bisa ya? Oke. Nah, misalkan Bapak buat lagi 2 dikurang 3 kurang mutlak 2 kurang 7 kurang 8. Nah, ini mutlaknya Bapak buat sini. Nah, mana nengoknya ini pertama, Pak? Nah, kamu lihat anak di sini ya. Dia berarti ini duluan dikerjakan. 2 dikurang 7. 2 dikurang 7 negatif 5. Ya, negatif 5 berarti nanti mutlaknya ini harus positif. Berarti ini jadi nanti 5. Nah, berarti udah 2 dikurang 3 dikurang 5 dikurang 8 mutlak kan. 2 kurang 3 negatif 1 kurang 5 negatif 6 kurang 8 negatif 14, berarti mutlak negatif 14 itu sama dengan 14. Itulah konsep nilai mutlak. Kita lanjut ke bukumu halaman 18, LKS 2, Bapak ambil nomor 9. Untuk n lebih besar sama dengan 2, bentuk aljabar mutlak 2 kurang n sama dengan, oke, di sini ditanya bentuknya nak ya. Nah, untuk n lebih besar sama dengan 2, coba kamu ambil dulu n yang pertama bisa kita ambil itu berapa? Iya, 2. Masukkan ke sini nak. 2 kurang 2, 0. 0 itu belum kita tahu dia positif atau negatif. Berarti ambil yang lain. Berarti untuk n sama dengan 3 ya. Tuliskan. Untuk n sama dengan 3. Coba masukkan ke dalam nak. Berarti mutlak 2 kurang 3. Nah, mana lebih besar? Si 2 atau si 3? Si 3 ya. Berarti ini nilainya minus. Minus nanti. Berarti ini kasih. Berarti jawabannya min 2 dikurang n. Nah, masukkan nak. Berarti ini sama dengan minus 2 ditambah n. Berarti ini sama dengan n dikurang 2. Jadi mutlak 2 dikurang n itu hasilnya adalah n dikurang 2 kalau mau kita keluarkan bentuk mutlaknya, karena n-nya itu lebih besar sama dengan 2 syaratnya. Nah, paham ya? Oke, kita lihat lagi untuk nomor 12. Untuk A lebih kecil sama dengan 1, maka tentukan nilai A tambah 1 kurang 1 dikurang A. Nah, sama seperti tadi nak. Ambil A yang lebih kecil sama dengan 1, berarti ambil A-nya 1. 1 dikurang A, 0. Kita belum tahu. Berarti ambil lagi yang lebih kecil dari 1, misalkan 0 ya. Oke, bikin. Untuk A sama dengan 0. Oke, masukkan nak. Mutlak 1 dikurang 0. Berarti positif ya. Ini sudah positif, berarti tidak kita apa-apain. Maka kita lanjut aja ke soal. A tambah 1 dikurang. Nah, ini sudah positif, berarti 1 dikurang A. Lihat nak, ini bukan mutlak, sudah kurung biasa karena dia bernilai positif. Jadi kita tidak usah kali negatif lagi seperti contoh 9 tadi ya. Nah, berarti kita kerjakan biasa saja. Berarti ini sama dengan A ditambah 1 kurang 1 tambah A. Berarti 1 kurang 1 habis. Ini hasilnya adalah 2A. Berarti jawabannya E ya. Nomor 9 tadi jawabannya itu adalah dodol ya. Oke. Nah, Bapak ambil satu lagi nomor 18. Ekspresi nilai mutlak minus x kuadrat ditambah 1 untuk x-nya itu minus 1 sampai dengan 3 mempunyai nilai terkecil yaitu berapa katanya. Nah, kita lihat dulu bentuknya ini. Jadi dimutlakkan itu min x kuadrat tambah 1, minusnya itu tidak dikuadratkan ya, yang dikuadratkan itu hanya si x. Nah, hal yang sama kita lakukan. Jadi cara lambatnya
ambillah X-nya minus 1. Berarti untuk X sama dengan min 1, masukkan ke sini. Berarti mutlak min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan mutlak min 1 kuadrat 1. Karena dikasih minus, berarti min 1 tambah 1 berarti 0. Nah, lagi X sama dengan 0. Berarti mutlak min 0 kuadrat ditambah 1. Berarti itu sama dengan 0 tambah 1. 1 ya. Berarti ini sama dengan 1. Buat lagi. X sama dengan 1. Sampai berapa, Pak? Sampai nanti 3. Nah, kalau X-nya 1 berarti mutlak min 1 kuadrat tambah 1 itu sama dengan min 1 tambah 1, masih ada mutlaknya, itu adalah 0. Jadi mutlak 0 itu sama dengan 0. Nah, masukkan 2 nak. Langsung saja ya, langsung saja Bapak buat. X sama dengan 2 berarti mutlak min, berarti 2 kuadrat 4 tambah 1 minus 3, berarti ini jadi 3. Nah, arti makin besar. Coba untuk satu lagi, X sama dengan 3 berarti mutlak ya, mutlak min 9 tambah 1 berarti minus 8, dimutlakkan hasilnya 8. Berarti yang paling kecil itu adalah bernilai 0 di optionnya C. Sampai sini paham ya?